Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Ekspedisi Gunung Lawu. Cerita ini ditulis oleh Erza Pratama. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ekspedisi Gunung Lawu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka kembali berpandangan. Gue gak ngucap salam sama lu. Terus lu berharap setan-setan ini ngucap waalaikumsalam gitu? Aneh lu. Saat sedang bertengkar, tiba-tiba suara Ryu di luar mendadak sirna dan tenda kembali diam seperti semula. Ajay dan Andis merasa lega, tetapi di sisi lain mereka pun semakin was-was. Nah, lo tiba-tiba ning. Andis menatap Ajay, tetapi telinganya berusaha mendeteksi suara-suara di sekitar tenda. Dis, kita keluar bareng gimana? Pindah ke tenda sebelah. Si mayat itu gimana? Gue bawa deh. Gue aja. Andis mendekati Kay berusaha membangunkannya, tetapi Kay belum juga terbangun. Ia pun terpaksa harus menggendong Kay di punggungnya. Yuk, tapi lu dulu aja. Gue kan bawa orang. Sialan lu, Dis. Jadi ini akal bulus lu, biar gue yang jadi tumbal. Enggak kok. Ajay memberanikan diri untuk keluar demi mengungsi ke tenda pertama. Langkahnya mendadak berani dan akhirnya keluar dari tenda. Andi segera mengikuti, hanya saja baru keluar ia menabrak tubuh Ajay. Jalan woi. Dis, kena tepu kita, Dis. Ucap Ajay dengan ada gemetaran. Andi terbelalak menatap sekitarnya, yang mana pocong-pocong itu masih berada di sekitar mereka. Keheningan ini hanyalah jebakan. Damn, it's a prank. Mundur, Dis. Kita masuk lagi ke tenda deh. Nyali Ajay mendadak ciut, mengingat bahwa di depan tenda Dirga ada satu pocong yang menutup jalan masuk mereka ke tenda pertama. Namun begitu mundur, tak sengaja Ajay menginjak salah satu ranting kering yang sempat mereka jadikan kayu bakar untuk api unggun sebelumnya. Kayu itu terjatuh di sana. Serembak pocong-pocong yang berada di gupak menjangan menoleh pada satu titik yang sama, di mana Ajay menjadi pusatnya. Mampus lu, Jay. Pocong-pocong berwajah hancur itu mengeluarkan suara-suara aneh tidak lama berselang. Wirid aneh itu terdengar kembali, tetapi kali ini temponya lebih cepat. Ajay dan Andis yang panik langsung berlari, tetapi bukan masuk ke tenda, melainkan terus menuju ke atas ke arah pasar Dieng. Derita di luar tenda membuat Tomo terbangun dari tidurnya. Ia melirik ke arah Tama yang juga ikut terbangun. Lu denger gak? Tama mengangguk, yang artinya ia juga mendengar cerita tersebut. Pria berekspresi datar itu menunjuk ke arah tenda kedua, seolah mengisyaratkan untuk memeriksa. Ayo kita cek. Tomo bangkit dan berjalan keluar diikuti Tama. Tidak ada hal mengerikan di luar sana seperti yang dilihat oleh Andis dan Ajay. Hanya saja Tomo merasa bahwa ada yang tidak beres di sini. Tenda-tenda yang seharusnya banyak di sekitar mereka menghilang secara misterius. Ia menghentikan langkahnya dan berdiri di antara tenda pertama dan kedua. Aneh. Tomo tampak sedang berpikir. Gak mungkin semua pendaki yang ngecamp semalam sampai attack.
Tomo kini menatap ke arah Tama yang sudah berdiri di depan tenda kedua sambil membuka pintunya. Di sisi lain, Tama juga menatap Tomo sembari menggelengkan kepalanya, memberikan kode bahwa tidak ada siapapun di tenda itu. Urus Tam. Tama mengangguk pelan. Ia mengerti apa yang dimaksud oleh Tomo dan segera membuka sarung tangan hitamnya, lalu masuk ke tenda dan mengorek informasi melalui telapak tangannya. Tama adalah seorang psikometri, yang mana ia mampu melihat masa lalu objek yang ia sentuh dengan tangan telanjang. Karena itulah Tama selalu mengenakan sarung tangan hitam agar kemampuannya tidak selalu aktif saat ia menyentuh objek-objek di sekitarnya, baik hidup maupun mati. Sekelibat masa lalu terpampang dalam pikiran Tama seolah menyatu dengan ingatannya. Ia menyaksikan apa yang terjadi beberapa menit lalu. Dis, kita keluar bareng gimana? Pindah ke tenda sebelah. Si mayat gimana? Gue bawa. Gue aja. Andis mendekati Kay berusaha membangunkannya, tetapi Kay belum juga terbangun. Ia pun terpaksa harus menggendong Kay di punggungnya. Ayo, tapi lu duluan. Gue kan bawa orang. Sial lo, Dis. Jadi ini akal bulus lu biar gue yang jadi tumbal? Enggak kok. Darah segar mengalir dari lubang hidung sebelah kanan Tama. Ia sekadar mimisan itu sambil melirik ke arah Tomo yang terlihat sedang menunggunya. Mereka kabur. Kabur? Dari apa? Gangguan gaib. Kita harus lapor Dirga buat nyari mereka bertiga. Situasi di sini agak-agak beres. Tomo hendak memutar tubuhnya, tetapi Tama menahannya. Kini ia tatap kembali sorot mata Tama yang dingin. Kenapa? Temenin pipis? Ya udah, ayo buru. Tama berjalan sambil menggandeng tangan Tomo. Tomo dengan wajah yang tidak kalah datar berjalan mengikuti Tama. Sampailah mereka pada sebuah pohon kecil yang tidak jauh dari tenda kedua. Tama mengisyaratkan Tomo untuk menunggunya. Tomo pun berdiri beberapa meter tak jauh di belakang Tama. Ia menatap sekitar sambil membelakangi pemuda itu. Tam, lu denger kan? Ketika sedang asik-asiknya buang air, tiba-tiba terdengar gending gamelan. Seketika itu Tama merinding. Meski belum selesai, ia memutar arah karena takut dan berlari ke arah Tomo. Alhasil cairan kuning itu kemana-mana. Iji, ngaji si Tama, keluh Tomo sambil berlari menjauh dari Tama yang mendekat ke arahnya seperti mobil pemadam. Ceret-ceretan idiot. Begitu tidak ada lagi cairan yang keluar, Tomo sontak memasukkan kembali pusakanya dan mengurungnya di dalam domain expansion. Cebok dulu tolong. Tomo menggeleng-geleng dengan kelakuan temannya yang satu ini. Seandainya para gadis tahu kelakuan-kelakuan random Tama, mungkin mereka lebih memilih move on. Lu denger gak? Suara kencing lu. Bukan suara gamelan. Tiba-tiba hawa dingin merambat diiringi tiupan angin kencang. Dalam waktu sesingkat itu, area sabana ini mendadak terkepung kabut dan kedua pemuda bernama panggilan mirip itu kehilangan penglihatan atas tenda-tenda mereka. Ayo Tam, cepat. Tomo berjalan ke arah tenda. Tama pun berjalan mengikuti di belakangnya sambil memegangi bagian belakang kaos Tomo. Mereka terus berjalan tetapi tidak kunjung sampai di tenda. Kabut tebal ini benar-benar menyebabkan pandangan mereka terhambat, seolah mereka berjalan dalam kehampaan yang tiada ujung. Pegangan Tama semakin erat, sehingga Tomo sadar bahwa saat ini Tama sedang ketakutan. Dalam keadaan bingung, mereka terus berjalan mencoba menemukan jalan keluar dari labirin kabut yang semakin menyesatkan. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah bisikan angin yang bersiul pelan di antara rerumputan. Tomo yang awalnya terlihat santai mulai merasakan tekanan dalam setiap langkah yang ia ambil. Rasa-rasanya seperti ada sesuatu yang memperhatikan, sesuatu yang bersembunyi di balik kabut.
Tiba-tiba Tama merasakan ada sentuhan dingin yang menyentuh pundaknya sehingga membuatnya melompat ke depan. Apaan sih? Tama menoleh dengan cepat ke arah Tama yang melompat mendadak. Tama terlihat sedang menatap ke belakang, tetapi tidak ada apapun di belakang mereka selain kabut yang menutupi segalanya. Apaan tuh tadi? Apaan? Barusan ada yang nyentuh gue. Perasaan lu aja kali. Ayo, kita lanjut. Tama mencoba fokus dan mengalihkan pikiran negatifnya. Hanya saja, dari balik kabut terdengar suara-suara aneh yang tidak wajar, seperti bisikan orang ramai yang membuat bulu kuduknya merinding. Di sisi lain, Tama mulai melihat bayangan-bayangan aneh muncul di antara kabut. Sosok-sosok yang hanya sekejap terlihat sebelum menghilang lagi. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi bayangan-bayangan itu semakin banyak dan terkesan mendekat. Kayak ada yang lagi ngikutin kita, kata Tama dengan suara hati-hati, mencoba mengidentifikasikan perasaannya kepada Tomo. Tomo mengangguk sambil menghentikan langkah. Ia menoleh ke arah Tama, wajahnya terlihat tegang. Cuma perasaan lu. Sebuah wajah hitam penuh bulu muncul dari balik kabut dan berhenti tepat di sebelah Tomo dan Tama yang saat ini sedang saling bertatapan. Kedua pemuda itu melirik sejenak ke arah wajah tersebut. Gigi taringnya terlihat tajam dengan liur yang menetes-netes. Hembusan napasnya mengeluarkan kabut dan membuat rambut kedua pemuda itu berkibar-kibar. Mereka berdua langsung memutar tubuh dan berlari secepat mungkin tanpa memperdulikan arah yang mereka tuju. Kabut yang pekat membuat mereka hampir tidak bisa melihat apapun. Tidak ada pembicaraan, hanya fokus berlari dengan langkah kaki yang tidak stabil. Bayangan hitam melesat cepat seolah mengejar mereka berdua. Teror ini membuat Tama dan Tomo terus berlari dengan kecepatan yang seimbang. Namun dari arah depan, Tomo merasakan ada perbedaan gesekan udara yang membuat pola gerakan kabut menjadi aneh. Ia menyadari sesuatu lewat anginnya berbisik. "Tak berhenti!" teriaknya ketika menyadari apa yang ada di depan mereka. Tama terbelalak ketika ia merasa dirinya hampir terjatuh ke dalam jurang. Untungnya Tomo dengan refleks menjulurkan tangan dan berhasil menangkap Tama sebelum ia jatuh. Namun timing akselerasi percepatan mereka dari kecepatan tinggi ke titik nol bukanlah hal yang sederhana. Tama kehilangan keseimbangan dan tergelincir ke dalam jurang. Tomo pun melompat dan mendekap tubuh sahabatnya tepat sesaat sebelum Tama terguling. Kini mereka berdua terguling bersama ke dalam jurang yang gelap tersebut. Dirga tertidur dengan wajah gelisah, sepertinya ia mengalami mimpi buruk. Pada satu titik, tiba-tiba ia bangun dan langsung terduduk dengan napas terengah-engah. "Nah, baru mau gue bangunin, udah bangun sendiri aja." "Ngapa lu? Mimpi buruk?" Enggak. Ngomong-ngomong, mau bangunin gue kenapa? Bocah pada kemana ya? Tau gak lo? Di tenda kedua kali, Tir. Gue cek ke tenda 2 juga gak ada siapa-siapa. Dirga segera bangkit dan langsung menatap jam tangannya. "Samito teka, apakah kita ditinggal?" "Enggak sih kayaknya, soalnya masih jam segini dan mereka gak bawa apa-apa juga perginya. Semuanya ditinggal di tenda." "Ada pendaki lain yang masih di luar. Udah coba tanya. Mungkin ada yang lihat." "Nah itu dia. Ada yang aneh sama mereka." "Aneh gimana?" "Nanti lu tanya sendiri aja. Sekarang gue saranin kita prepare. Prepare buat nyari anak-anak." Dirga berpikir sejenak. Tirta bukan orang bodoh. Ia pasti memiliki pemikiran tentang ucapannya. Jika ada kata mencari, berarti kata yang berhubungan adalah hilang. Di gunung semua ucapan bisa menjadi kenyataan, jadi sengaja mereka tidak menggunakan kata hilang agar tidak ada kejadian seperti itu.
Mimpi buruknya barusan pun mempertajam intuisi Dirga langsung mengarah kuat kepada maksud Tirta. Oke, kita bawa yang penting-penting aja. Tenda dan barang pribadi kita tinggal aja, ucap Dirga. Ia segera mempersiapkan tas carrier-nya dengan logistik dan obat-obatan. Gue bawain jaket buat jaga-jaga. Mereka pun bersiap-siap lalu pergi keluar tenda. Dirga hendak menghampiri salah satu tenda pendaki, tetapi niatnya tiba-tiba urung dan malah berhenti melangkah. Kenapa? Dirga menunjuk salah satu pendaki yang sedang duduk ngobrol, kemudian tertawa bersama rekan-rekannya. Tunggu bentar, ucap Dirga yang fokus memperhatikan orang-orang itu. Tak lama berselang, para pendaki itu kembali tertawa bersama melihat itu mata Dirga memicing. Jarinya bergerak seolah sedang menghitung. Beberapa detik berlalu, mereka kembali tertawa. Dirga masih fokus menatap mereka sambil berhitung dalam hatinya. Tirta ikut menghitung mengikuti suara hati Dirga. Kenapa sih? Tadi lu bilang kalau mereka aneh kan? Sekarang gue tanya sama lu dulu. Apa yang bikin lu berpikir kalau mereka aneh? Gue baru sadar waktu gue bangunin dan nyariin Tama sama Ucul ke tenda 2. Yang gue maksud aneh itu adalah dari sekian banyak tenda dan pendaki yang camp di sini, gue nggak dengar sama sekali isi pikiran mereka. Padahal normalnya di tempat begini itu rame banget buat gue, karena gue bisa baca pikiran orang-orang di sekitar gue dan itu bersifat pasif. Dirga dan Tirta saling bertatapan. Kalau lo, gue juga baru sadar kalau pola aktivitas mereka itu kayak film yang diputar diulang-ulang. Maksud lo? Dirga menunjuk tenda dengan pendaki yang selalu terlihat tertawa bersama dengan teman-temannya. Dari awal kita datang, itu tenda yang paling heboh. Lu perhatiin, masa nggak ada capeknya ketawa begitu? Belum lagi mereka konsisten tertawa setiap 13 detik sekali. Lalu Dirga menunjuk ke tenda di sebelahnya. Ada seorang gadis yang sedang duduk seorang diri di depan api unggun kecil. Ia sesekali minum air di botol yang ia pegang. Nah, yang itu setiap 13 detik pasti minum, tapi airnya nggak habis-habis. Jadi maksud lo? Ya, dari awal kita cuma sendirian di Kupak Menjangan. Nggak ada manusia lain selain kita bertujuh. Begitu Dirga berucap begitu, serempak semua pendaki itu menoleh ke arahnya, menyadari sedang dipandangi. Dirga dan Tirta meneguk ludah. Tenang, gue bisa aja buat banyak opsi, tapi balik lagi, gue butuh lu buat nentuin desisi. Apalagi coba? Lari! Dirga langsung berlari tanpa aba-aba. Tirta pun langsung berlari dengan kecepatan terbaiknya bersekitar beberapa senti di belakang Dirga. Kita naik ke Argo Dalam. Di sana ada warung, ada desa kecil. Padang sabana di desa Kupak Menjangan ini cukup luas. Bahkan di area yang mereka tuju ada beberapa tenda dan pendaki gaibnya. Mereka semua berdiri dengan pandangan kosong ke arah Dirga dan Tirta. Wajah mereka semua pucat dan terlihat kaku. Perlahan musik gamelan terdengar samar di telinga mereka. Begitu musik itu hadir, suasana semakin dingin. Para pendaki gaib itu perlahan melayang ke arah Dirga dan Tirta. Dir, lu gak takut? Tanya Tirta yang melihat punggung Dirga kembarannya itu sama sekali tidak gentar sepertinya. Gue takut, tapi gue mimpi setengah dari kita hilang dan gak ketemu daripada setan begini. Gue lebih takut sama mimpi gue, Tir. Jadi gak ada alasan buat takut sekarang. Kalau emang semua demi mantra, gue harap sekarang lu misahin urusan pribadi lu dulu sama keluarga kita. Lu punya topeng itu kan? Benda itu bisa bantu kita lolos, minimal dari Kupak Menjangan, Dir. Dirga menghentikan langkahnya sambil memejamkan mata ke arah langit. Tidak kan? Jun, come on. Kalau kita nggak selamat dari sini, kemungkinannya setengah itu kita berdua. Dirga menyeringai sambil membuka matanya perlahan. Kalau gue yang dulu pasti udah bilang begitu.
Tapi gue yang sekarang lebih punya otak, jadi lu tenang aja. Serahin semua sama abang lu yang beda berapa menit doang lahirnya sama lu ini. Dirga melebarkan kakinya yang menutup mata sambil berusaha fokus seiring dengan tarikan napasnya. Satu kakinya bergerak maju diimbangi dengan tubuhnya yang menari. Kini Dirga sedang melakukan tarian malangan untuk memanggil topeng pusakanya. Tirta semakin berkeringat, para pendaki gaib ini semakin mendekat dari segala arah. Mereka berdua sudah kehilangan jalan keluar dan terkepung habis. Masih lama loh. Semakin para arwah gentayangan itu mendekat, semakin dingin hawa di sekitar Tirta. Ia merinding setengah mati dan hanya bisa berdoa pasrah. Wajah-wajah pucat para pendaki itu semakin terlihat jelas. Tirta merapat pada Dirga yang masih menari-nari. Pada satu titik, Dirga menghentakkan kakinya ke bumi dan membuat seluruh arwah itu berhenti untuk sejenak. Angkat wajahmu, Temenggung. Dirga mengangkat wajahnya dengan sebuah topeng merah malangan yang sudah terpasang secara misterius. Tirta merespon dengan lompatan ke arah punggung Dirga dalam sekejap. Dirga dan Tirta menghilang dari gubak menjangan. Para arwah pendaki itu juga ikut menghilang, meninggalkan dua tenda yang berdiri tanpa tuan-tuannya. Andis dan Ajay duduk di tengah-tengah di tanah bebatuan, khususnya Andis yang berlari sambil membawa beban manusia. Area di tempat ini didominasi oleh tanah dan bebatuan dengan sedikit pepohonan. Lu ada air nggak, Jay? Ajay mengeluarkan botol kecil dari dalam kantong jaket lalu melemparnya pada Andis. Jangan diajar semua. Kita nggak tahu medan di sini, Dis. Jadi harus pintar manajemen air. Oke. Makasih, Jay. Dis, jagain badan gue ya. Gue mau cari informasi dulu. Oke, Jay, aman. Andis membawa Kay ke sebelah Ajay dan duduk di sebelah Kay. Sementara itu Ajay duduk bersila dengan fokus tinggi. Ia bermeditasi untuk melakukan astral projection, atau yang akrab juga disebut Rogo Sukmo. Napasnya mendadak memiliki ritme yang teratur, selaras dengan beat jantungnya. Begitu Ajay merasakan sebuah sensasi seolah sedang berputar-putar di roller coaster. Ia membuka matanya perlahan dan bangkit. Rohnya kini berpisah dari raganya yang masih duduk bermeditasi. Ada sebuah tali yang menghubungkan antara roh dan raganya. Tali tersebut dinamakan tali perak. Karena Andis bisa melihat arwah, ia pun mampu melihat wujud roh Ajay. Hati-hati lu, Jay. Oke, jagain bodi gue ya. Ajay melayang tinggi untuk memantau area di sekitar. Ajay melayang dengan ringan, tubuh rohnya tidak lagi terikat oleh batas fisik. Ia melayang semakin tinggi, cahaya bulan purnama yang bersinar terang membantu Ajay untuk melihat dengan jelas di tengah kegelapan. Sekitar 30 menit ke depan ada beberapa rumah warga. Kayaknya itu daerah Hargo Dalam. Batinnya, Ajay menatap lagi sekelilingnya. Ia mendapati Dirga dan Tirta yang sedang berjalan ke arah pasar Dieng. Dengan cepat Ajay segera melesat kembali ke raganya. Matanya terbuka perlahan. Dirga sama Tirta lagi jalan ke sini. Jaraknya sekitar belasan menit sampai ke posisi kita. Ya udah, kita tunggu mereka. Balas Andis. Ia tiba-tiba memicing dengan ekspresi berpikir lalu kembali menatap Ajay. Ucil sama Tama nggak ada. Entah, tapi ada dua kemungkinan. Pertama, mereka juga di tenda. Kedua, mereka yang bikin dua kembar itu bergerak. Maksudnya, sesuatu yang buruk terjadi sama mereka berdua, persis seperti kita. Entah, cuma firasat gue aja. Andis dan Ajay menunggu di telan keheningan, tetapi Dirga dan Tirta tidak kunjung tiba. Andis menatap tajam tangan yang ia kenakan. Samar-samar gending gamelan kembali hadir menggetarkan gendang telinga mereka. Sontak Andis dan Ajay saling bertatapan. Dis, lanjut aja deh, perasaan gue gak enak. Kita tunggu mereka di Hargo Dalam aja. Andis mengangguk dan segera bangkit mengangkat Kay kembali ke punggungnya dibantu Ajay. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan untuk menembus pasar Dieng menuju Hargo Dalam.
Di sela-sela perjalanan mereka melihat ada tumpukan batu yang tersusun rapi dan tinggi. Melihat itu Andis tersenyum. Siapa yang iseng nyusun batu begini dah? Kemungkinan di atas ada pendaki, Jai. Ya semoga. Mereka terus berjalan melewati tumpukan batu itu tanpa banyak obrolan. Di sisi lain Tomo terduduk menatap ke arah Tama yang baru saja tersadar. Tama memegangi kepalanya yang terasa sakit. Ia memicing ketika merasa ada sesuatu yang melilit kepalanya. Jangan dilepas. Tadi pala lu berdarah tapi nggak parah kok, ucap Tomo yang mana jaket merahnya tidak memiliki lengan kiri. Tomo memutus lengan jaketnya untuk menjadikannya perban di kepala Tama. Kita di mana, Cul? Udah gue bilang panggil gue Tomo. Sekarang kita lagi di Gunung Lawu, Tam. Jangan tanya posisi pastinya, karena gue juga nggak tahu. Ingatan terakhir Tama adalah mereka berdua berguling ke jurang dan kurang paham bagaimana caranya mereka selamat. Waktu guling-gulingan gue berusaha pegang apapun biar kita nggak jatuh ke dasar. Beruntungnya berhasil, jadi sekarang kita ada di tengah-tengah. Tapi sialnya kita nggak bisa naik ke atas, cuma ada satu jalan yang nggak tahu bakal bawa kita kemana. Tama menatap jalur curam di pinggir tebing. Ia menengguk ludah lalu menatap Tomo kembali sambil menunjuk ke arah jalur itu. Iya itu. Tama bangkit dan berjalan ke arah jalur itu. Tetapi ia tiba-tiba berhenti ketika ia sadar bahwa Tomo tidak ikut berdiri. Tama pun menoleh kembali lalu mengisyaratkan Tomo untuk bangun. Tetapi Tomo tidak kunjung bangkit dan hanya melirik ke arah kaki kanannya. Lu kalau mau duluan aja, nanti gue nyusul. Kalau berhasil ketemu bocah. Tapi gue nggak nyusul ya, tolongin gue aja. Gue nggak bisa lanjut jalan. Tulang gue geser kayaknya. Tama berjalan ke arah Tomo lalu berjongkok sambil membelakanginya. Naik. Gak usah. Naik. Tomo menghela napas. Ia berusaha bergerak naik ke atas pundak Tama sambil mendekapnya. Udah. Tama pun bangkit dan bersusah payah kemudian berjalan menggendong Tomo yang tidak bisa berjalan. Mereka berusaha keluar dari jurang tersebut dengan satu-satunya jalan yang menjadi harapan. Mereka berdua mengikuti jalur curam yang membawa mereka lebih dalam entah kemana. Seiring dengan berjalannya waktu, Tomo semakin sadar betapa lelahnya Tama yang membawanya. Jangan sampai kita berdua mati, Tam. Kalau lu capek, lu duluan aja. Never surrender. Meskipun minim empati dan simpati serta kurang mampu berekspresi, tetapi Tama tidak akan meninggalkan temannya. Ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain selain terus maju. Mereka harus keluar dari situasi sulit ini berdua. Saat mereka berdua terus berusaha menaklukkan jalur curam yang penuh bebatuan dan akar-akar pohon, kabut mulai menggulung semakin tebal. Mereka hampir kehilangan pandangan. Tama terus berjalan dengan sorot mata yang tajam dan keringat bercucuran. Kakinya terasa berat dan kepalanya masih pusing. Tetapi ia tetap melangkah dengan Tomo di punggungnya. Samar-samar terdengar kicau burung jalak dari arah depan. Tama menoleh. Sekilas ia dan Tomo bertatapan. Kalau dengar suara burung jalak di lawu, ikutin. Begitu mitosnya. Tama mengangguk pelan bermodalkan telinga yang menyusuri jalanan yang tertutup kabut tebal. Entah mitos itu benar atau tidak, yang jelas saat ini hanya itu harapan yang tersisa. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka bisa lolos dari jalur yang curam dan kembali ke hutan. Di saat mereka sedang mencari arah jalur pendakian, tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang bersenda gurau. Kemungkinan itu adalah pendaki lain. Dari suara langkahnya, mereka mungkin berjumlah sekitar 4 orang. Tama pun berjalan mengikuti sumber suara seperti saat mengikuti kicau burung jalak beberapa saat lalu. Tetapi sampai ke daerah sabana yang luas tidak ada siapapun, padahal rasanya jarak mereka dan suara rombongan itu sudah sangat dekat. Semua seolah musnah tanpa jejak. Tadi ada suara rombongan pendaki di depan, tapi sekarang hilang. Gak ada tanda-tanda yang ngecamp di sini, jejak pun gak ada.
sekarang feeling gue gak enak. Kabut-kabut masih belum berhenti mengejar. Perlahan kabut-kabut tipis itu berkumpul dari berbagai penjuru arah dan membuat kedua pemuda itu merinding. Tiba-tiba terdengar suara-suara aneh di tengah kabut. Suara gemerisik dan bisikan yang mencekam membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sensasi yang sangat familiar. Mereka datang. Kita harus cepat. Mereka berdua berusaha menepis rasa takut dan melanjutkan perjalanan di tengah kabut yang semakin mencekam. Namun semakin jauh mereka berjalan, semakin erat pula perasaan bahwa mereka tidak sendirian. Sesuatu yang ganjil dan menyeramkan terus mengikuti mereka, mengintai di dalam kabut tebal. Tama mempercepat langkah. Ia merasakan sesuatu sedang mendekat ke arah mereka. Rasanya seperti dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan rasa takut semakin memenuhi hati pria tampan itu. Ketika kabut mulai sedikit berkurang, Tama menghentikan langkahnya ketika melihat sesuatu yang membuatnya terperangah. Di depan ia dan Tomo terdapat sekelompok makhluk yang terlihat seperti siluman kera. Mata mereka merah menyala dengan wajah-wajah yang menakutkan, terutama taring-taring mereka yang panjang. Tom, gimana sekarang? Mampuslah kita. Jay, ini gimana dah? Kok kayaknya gak nyampe-nyampe? Kata Andis yang sudah kelelahan. Ajay menggelengkan kepala. Gue juga bingung. Harusnya sih udah deket beneran. Ajay berhenti sejenak dan mencoba mengenali area sekitarnya. Namun kebingungannya semakin bertambah saat ia menyadari bahwa mereka telah berjalan melewati tumpukan batu yang sama beberapa kali. Emang banyak batu begini di sini apa gimana dah? Udah, tapi emang dari tadi banyak sih. Ajay bergerak agak terpisah dari Andis. Ia meletakkan botol minum di dekat batu itu sebagai pertaruhan, tetapi tidak memberitahu Andis yang sedang menunggunya di depan sambil menggendong Kay. Buruan, capek ini woi. Iya. Ajay kembali menyusul dan mereka melanjutkan perjalanannya. Beberapa menit berlalu. Ajay memicing ketika menatap batu yang persis seperti beberapa batu yang sudah ia lewati. Banyak bener batu begini ya Nyi. Mending banyak, Dis. Gimana kalau sebetulnya batu itu cuma ada satu? Hah? Gimana maksud lu? Ajay menunjuk botol minumannya. Ia letakkan di dekat batu tersebut. Kan gak mungkin kalau gue naruh botol di dekat batu terus kita jalan dan akhirnya nemu botol yang gue taruh tadi, Dis. Maksud lu? Dis, kita terjebak. Andis mencoba untuk tetap tenang. Tenang, Jay. Kita pasti bisa nemuin jalan keluar. Kita harus cari petunjuk. Mereka berdua mulai mencari-cari tanda atau petunjuk yang bisa membawa mereka kembali ke Hargo Dalam. Namun meskipun mereka mencoba dari berbagai arah, mereka selalu berakhir di tempat yang sama, di dekat tumpukan batu yang familiar. Sebenarnya kita lagi masuk film horor apa gimana sih? Kok jadinya begini? Kini Ajay yang terlihat ketakutan. Ia tidak bisa berpikir jernih sekarang. Andis paham bahwa seandainya Ajay yang cerdas mendadak panik, keadaan akan semakin memburuk. Ada 3 hal yang membuat cemas. Pertama, ia agak bodoh. Kedua, Kay tidak bisa diharapkan. Dan ketiga, Ajay panik. Kombinasi ini akan membuat mereka menjadi rombongan yang tidak berguna. Maka dari itu Andis berusaha menghibur Ajay agar bisa berpikir dan mencari jalan keluar untuk mereka. Andis tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ajay sontak terkejut. Wah, kampret tuh. Lu jangan sampai kesurupan ya, Dis. Kagak kok, kagak. Gue cuma lagi mau ketawa aja. Menurut lu ini lucu? Gue pernah dengar kalimat dari orang bijak. Setiap gelak tawa adalah obat untuk kegelapan, Jay. Siapa orang bijaknya? Gue. Biji lu mah. Emosi itu bahasa yang bisa dibaca. Nggak usah sok berani. Gue tahu lu takut. Satu hal yang harus lu tahu, gue lebih takut dari lu, sial.
Adis semakin terbahak-bahak dan setiap tawanya seolah mengundang orang lain untuk ikut tertawa. Terbukti dari ekspresi Ajay yang mulai tersenyum renyah. Dis, gila lu ye? Tanya Ajay yang kini tersenyum semakin lebar hingga kelihatan giginya melihat dan mendengar tawa Adis. Dis, udah. Dis. Ajay ikut tertawa meskipun ia tidak mau. Adis benar-benar keparat di matanya. Melihat Ajay yang tertawa, Adis jadi tidak bisa berhenti karena menurutnya itu lucu. Dis, elah lu. Woi, cukup ah. Bangsat lu, Jay. Gue jadi kagak bisa berhenti ini. Ya lagian. Saat sedang tertawa, tiba-tiba tak sengaja Adis menyenggol batu yang tersusun itu hingga hancur berserakan. Melihat itu, Ajay semakin terbahak-bahak, namun tidak dengan Adis. Ia meneguk ludah ketika baru mengingat sebuah mitos tentang pasar Dieng. Roda-roda gear otaknya kembali berputar sehingga ia bisa berpikir sedikit. Mitosnya bukan manusia yang menyusun batu itu, jumlahnya tidak boleh dikurangi ataupun ditambah. Seketika itu juga suasana sepi di pasar Dieng berubah. Ajay dan Adis terdiam lemas saat menyadari bahwa mereka sedang berada di tengah keramaian pasar. Banyak orang berwajah pucat dan pandangan kosong yang sedang berinteraksi di tempat ini. Di sisi lain, Dirga dan Tirta sudah tiba di Hargo Dalam. Kembar Martawangsa itu tidak menemukan keberadaan rekan-rekannya di sana. Meskipun melewati pasar Dieng dan batu susun, mereka tidak berpapasan dengan ketiga rombongan yang terperangkap di tempat itu. Dirga beristirahat di warung tertinggi di dunia, yaitu warung Boyem. Warung yang berada di ketinggian 3170 meter di atas permukaan laut. Ia bertanya pada orang-orang di warung dan juga beberapa pendaki yang kebetulan berada di sana. Menurut penuturan mereka, Dirga dan Tirta adalah orang terakhir yang datang ke sini sejak sore tadi. Yang artinya, Adis, Ajay, Kei, Tama, dan Tomo belum mencapai lokasi Hargo Dalam. Makasih bang infonya. Dirga kembali pada Tirta yang sedang duduk menunggunya di luar warung. Gimana? Dirga menggeleng sebagai jawaban. Mereka kembali menyusun strategi pencarian tanpa membuat orang di sekitar sana panik. Kembar Martawangsa itu masih yakin bahwa mereka mampu menemukan teman-temannya sebelum masalah ini jadi berita yang besar. Maju mundur stand gue di sini. Semalam gue mimpi setengah dari kita hilang, yang artinya kalaupun kita nunggu dan kalaupun ada yang datang, ada kemungkinan ada yang hilang. So, kita jemput apapun risikonya. Oke. Lu leadernya. Ayo, let's go. Dirga dan Tirta turun kembali ke pasar Dieng. Tirta dan Dirga melanjutkan perjalanan turun mereka menuju pasar Dieng. Namun semakin dalam mereka memasuki kawasan tersebut, semakin curam dan mencekam suasana di sekitar mereka. Cahaya bulan purnama yang tadi begitu terang seakan-akan meredup dan mendapati dirinya terhalang oleh awan hitam yang tidak biasa. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah pertigaan jalan yang aneh. Di depan mereka terbentang sebuah jalan buntu, kecuali satu jalur kecil yang memasuki semak belukar. Jalur itu terlihat seperti satu-satunya pilihan mereka meskipun tampak tidak ramah. Perasaan tadi kagak begini jalurnya. Tirta menarik napas dalam-dalam dan menatap ke arah Dirga. Nah, sekarang apa rencananya? Dirga merenung sejenak lalu berkata, kayaknya kita dituntun buat lewat jalur itu, tapi kita harus tetap waspada. Gue punya perasaan buruk tentang apa yang ada di depan Tir. Mereka berdua memasuki jalur kecil yang semakin memendam mereka ke dalam lebatnya semak belukar. Suara-suara aneh mulai menggema di sekitar mereka dan bayangan-bayangan tak berwujud muncul dari dalam semak tersebut menciptakan suara kasak kusuk yang cukup membuat was-was.
Terdengar bisikan-bisikan dengan bahasa yang tak jelas. Atmosfer di sekitar Dirga dan Tirta semakin mencekam. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di depan pasar yang gelap gulita. Pasar Dieng ini tidak terlihat seperti beberapa saat lalu ketika mereka berjalan naik. Kali ini tidak ada tanah bebatuan, melainkan banyak tenda-tenda hitam dengan hiasan-hiasan menyeramkan menghinggapi setiap sudutnya. Dan asap tebal mengambang di udara. Area ini sangat ramai dan terlihat orang-orang sedang bertransaksi seperti mereka sedang berada di pasar. Dirga dan Tirta saling berpandangan ketika mereka melihat perubahan drastis di pasar Dieng yang seharusnya sepi dan sunyi kini tambah hidup. Meskipun dengan aura yang sangat berbeda dan agak menyeramkan. Gimana nih bro? Kagak tahu gue. Mereka berdua memutuskan untuk melangkah dengan hati-hati, mencoba tidak menarik perhatian siapapun di sekitarnya. Orang-orang di pasar ini sepertinya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tetapi ada sesuatu yang aneh dengan mereka. Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak dikenali oleh Dirga dan Tirta, dan ekspresi mereka terasa datar dan kosong. Coba tanya apaan, Ketir? Tanya nih. Dirga mengangguk sambil menelan ludah, rencananya agak gila dengan menumbalkan kembarannya sendiri. Tirta mendekati salah satu orang yang sedang duduk di depan tenda hitam. Sejenak ia mengatur napas agar tidak terkesan grogi. Lalu memasang wajah datar dan tatapan kosong agar dikira salah satu dari mereka. Permisi, kami lagi nyari teman kami. Ada yang lihat nggak? Satu orang pakai topi, satu orang pakai selimut, yang satu pakai sarung tangan hitam. Ada juga yang pakai penutup mata satu, sama satu lagi rambutnya tipis di samping. Orang itu menatap Tirta dengan pandangan kosong tanpa memberikan respon, seakan-akan ia tidak bisa mendengar atau memahami kata-kata yang Tirta lontarkan. Tirta berbalik, tetapi tiba-tiba sebuah wajah tepat berada di hadapannya, membuat pemuda itu terkejut dan terjatuh di tanah. Namun jawabannya, wah, benar-benar lu ya? Lalu sendiri yang kaget. Yaudah, yuk lanjut. Dirga merangkul Tirta dan berjalan semakin dalam ke pasar. Tirta, mau kemana lu? Tirta merinding setengah mati, terendus aroma busuk dari orang di sebelahnya. Ia yakin yang barusan memanggil itu adalah suara Dirga, namun jika itu benar Dirga, lantas siapa orang di sebelahnya ini? Ia pun memberanikan diri untuk menoleh. Bangsat! Tirta terjatuh ketika mendapati sosok manusia berwajah pucat sedang menyeringai kepadanya. Ayo kita pergi, Tirta. Seketika itu tubuh Tirta terseret semakin dalam ke pasar setan. Dirga! Saat sedang ditarik, tiba-tiba Tirta berhenti bergerak. Sosok yang menariknya menoleh dan mendapati Dirga yang memegangi kaki Tirta. Wajah pria itu sudah mengenakan topeng tumengkung. Cukup, jangan ada lagi yang lu ambil. Gue udah cukup kehilangan selama ini. Ia berusaha memberanikan diri untuk menolong Tirta di antara kerumunan makhluk halus di pasar setan. Setan yang menarik Tirta menuju ke arah Dirga. Ekspresi datarnya mendadak gusar ketika melihat topeng yang Dirga kenakan. Bertawangsa, kowe kudu mati. Dirga pun tidak tahu kenapa makhluk itu tahu nama belakangnya meskipun huruf vokalnya berubah. Tetapi muncul satu spekulasi dalam pikirannya, bahwa mungkin alasan perjalanan mereka diganggu adalah karena darahnya sebagai mertawangsa. Mungkin ada cerita kelam di masa lalu, yang mana hal tersebut berkaitan dengan leluhurnya dan Gunung Lawu. Semua makhluk di pasar setan menoleh serempak ke arah Dirga, persis seperti para pendaki gaib di Gupa Menjangan. Dirga merebut Tirta dan kabur dengan kemampuan tumenggung, namun ia dikejar oleh rombongan makhluk penghuni pasar setan.
Tirta berada dalam gendongan Dirga. Mereka berpelukan dengan posisi Tirta menghadap belakang dan kakinya melingkar di tubuh Dirga seperti seekor anak koala dan induknya. Kita dikejar. Iya, gue tahu, makanya gue kabur. Saking cepatnya Dirga melesat, tak sengaja ia menabrak sesuatu hingga terpental dan jatuh. Ia menabrak pendaki lain yang mana juga ikut terjatuh akibat ulahnya. Sorry, ucap Dirga di balik topeng temenggung. Namun rupanya kedua kembar itu menabrak Andis. Sejenak mereka merasa tenang karena berhasil bertemu dengan ketiga rekannya. Woi Dir, gimana caranya kalian bisa kesini? Entah, yang jelas kita nggak cuma berdua. Seketika itu Ajay dan Andis menatap ke arah belakang. Mereka terbelalak ketika melihat rombongan makhluk halus yang melesat ke arah mereka. Kini Dirga tidak mungkin membawa semuanya secara bersamaan. Wih, lu pada datang-datang bawa bencana dah. Terus gimana ini sekarang? Ajay gemetar. Ia sudah tidak sanggup lagi berdiri dan kini berlutut di tanah dengan air mata yang tumpah. Dir, lu gak bisa bawa kita semua. Dirga menggeleng sebagai jawaban. Mereka berempat merapat dan saling bergandengan tangan. Kalau ini saat terakhir kita hidup, gue minta maaf kalau ada salah ya. Iya, kita maafin. Jarak para makhluk halus itu semakin mendekat. Keempat orang itu memejamkan mata dengan pasrah. Hanya saja di saat mata mereka terpejam, di sisi lain mata seseorang yang tadinya terpejam malah terbuka. Suara gemerincing lonceng dan benda yang dihentakkan ke tanah membuat mereka berempat kembali membuka mata. Jubah biru berkibar di hadapan mereka. Seorang pemuda dengan sebilah tombak bermata tiga. Dengan urat besi aji meteor legam berwarna hitam dengan motif bersisik. Dihiasi 7 buah batu berwarna merah delima berdiri menghadap pasukan arwah yang hampir melumat mereka. Ia berdiri gagah dengan mata birunya. Pocong belu-belu Yudhistira, eramu sudah berakhir. Ngomong apaan sih setan Jawa? Kay memutar tombaknya di atas kepala hingga pada satu titik ia mengambil ancang-ancang untuk membalas. Sadari posisimu makhluk rendah. Tombak 3 dunia Pantagama. Udara yang ditebasnya seolah membelah dimensi dan membawa mereka berlima kembali ke dunia originalnya. Gerombolan makhluk halus tersebut menghilang dari pandangan mereka semua. Dirga, Tirta, Ajay dan Andis pun terduduk lemas sambil menghela napas lega. Jangan santai, mereka masih ada di sini. Kalau ada apa-apa bangunin gue aja, tahu kan cara bangunin gue? Belum juga dijawab, ia tumbang di tanah sambil mendengkur. Dirga membuka topengnya dan menyimpannya di dalam kantung jaket jeans yang ia kenakan. Dir, lu berdarah. Di tengah suasana awkward itu, Dirga mengeluarkan darah dari hidungnya yang menyeka darah itu, tetapi semakin lama kepalanya terasa semakin pusing. Lu gak apa-apa? Sekelibat visualisasi masa depan terpampang dalam pikiran Dirga bersamaan dengan dengung misterius. Dirga melihat mereka berlima menangis di tengah kerumunan orang. Tepat di hadapan mereka ada 2 manusia yang tergeletak tertutup oleh kain putih. Dalam pikiran itu, Dirga membuka kain-kain tersebut dan terbelalak mendapati jenazah Tama dan Tomo. Kini penglihatan itu hilang. Dirga menatap rekan-rekannya dengan napas ternganga. Cuy, kita harus cari Tama dan Tomo sekarang juga. Ya, tapi di mana? Gunung ini luas. Gue aja kejebak sama Ajay di tempat ini sampai stres tadi. Kalau di atas mereka nggak ada, artinya mereka di bawah. Tirta tampak sedang berpikir dengan beberapa potongan puzzle yang ia temukan di Hargo Dalam. Pertama-tama kita balik ke Gupak Menjangan lagi dan cari mereka di sana. Kalau nggak ketemu kita turun lagi ke pos 5. Bagaimana? Better than no plan. Oke, move. Kali ini Tirta yang menggendong Kay sementara Ajay membawa tas yang Tirta bawa. Andis butuh waktu untuk merilekskan bahunya. Mereka berjalan kembali menuju Gupak Menjangan.
Di sisi lain, Tama gemetar saat pasukan siluman kera itu mendekat perlahan ke arah mereka. Rasanya ia ingin kabur, tetapi tidak mau meninggalkan Tomo sendirian. Tomo merasa menjadi beban dalam perjalanan ini. Ia merasa bersalah dan menutup matanya diikuti tetesan air dari sela-sela matanya. Hei, lu benar ternyata. Tentang gue yang gak berguna tanpa lo. Gak cuma beban. Lu bukan beban, Tom. Jadi gue mohon maafin gue ya. Tama masih menggendong Tomo dengan kaki gemetar. Tapi melihat temannya seperti itu membuatnya merasa harus jadi lebih kuat. Alhasil Tama pun menepis ketakutannya dan berusaha terlihat kuat. Lu gak punya salah apa-apa, jadi jangan minta maaf. Maka dari itu gue punya penawaran menarik. Penawaran? Kalau lu bantu gue kali ini, silakan gunain raga ini sepas lo. Gue gak akan komplain kayak biasanya dan soal jadi pahlawan yang menyalahkan kelakuan-kelakuan lo. Kita tukeran. Gue yang akan jadi pasif, sementara lu yang aktif. Lu ngomong apa sih, Tom? Jarak pasukan kera itu semakin dekat. Tama ingin lari tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Toh seandainya ia lari pun kecepatannya pasti berkurang drastis karena membawa Tomo. Gue cuma gak mau teman-teman gue terluka. Please, kalau lu denger gue, jawab gue sekarang juga. Asalkan lu bisa jagain teman-teman gue. Terserah lu mau ngapain. Tom. Tiba-tiba Tama tersungkur di tanah karena didorong oleh Tomo. Pria tampan itu menoleh dan menatap Tomo yang menghentakkan kakinya yang patah ke tanah lalu memutarnya sampai terdengar suara tulang yang bergeser. Tomo menatap Tama dengan ekspresi datarnya. Tomo, mungkin Anda salah orang, Tuan. Perkenalkan, nama saya adalah Ucul. Aura di sekitar pemuda bermata satu itu berubah hingga membuat pasukan kera tersebut berhenti sejenak karena tekanan yang mereka rasakan. Pimpinan siluman kera itu berjalan tanpa anak buahnya. Dia menatap geram pada Ucul dan mengeluarkan auman yang sangat keras sampai Tama menutupi telinganya, disertai gemetar yang dahsyat. Sementara Ucul mengorek satu telinganya dengan jari kelingking. Berisik orang hutan, Ancol. Sudah kuduga itu memang kau. Lama tak berjumpa bocah wanara Kertanala. Kau akan membayar perbuatanmu di masa lalu. Raja siluman kera yang marah itu melompat dengan kecepatan kilat ke arah Ucul. Tubuh besar dan otot yang kuat membuatnya tambah mengerikan. Terlebih taringnya yang panjang membuat lawan-lawannya bergidik ngeri. Ucul menutup mata dan menempelkan kedua telapak tangannya. Ajna. Indra keenamnya bangkit, cakra mata ketiganya telah terbuka. Tidak ada tempat untukmu di dunia ini. Tiba-tiba Ucul menghilang dari pandangan Tama, menyisakan penutup mata berwarna putihnya yang tergeletak di tanah. Bahkan pasukan siluman kera pun tidak mampu mengikuti pergerakan Ucul yang saat ini sedang menutup mulut Kertanala sambil menyeringai. Surat Tama total. Ia menatap Kertanala dengan mata kiri berwarna hitam pekat dan beriris merah yang selama ini ia tutupi. Raja kera itu diseret paksa ke alam Suratama, atau yang sering kita sebut dengan alam kematian. Ucul dan Kertanala menghilang dari radar dunia, tetapi beberapa saat kemudian Ucul kembali muncul seorang diri. The next. Seketika itu pasukan kera yang tersisa tiba-tiba menghilang dalam kabut, meninggalkan Tama dan Ucul yang sendirian di gubak menjangan. Tama menatap temannya dengan takjub. Ia tidak mampu berkata-kata seperti biasanya. Perlahan teringai itu pudar. Ucul mengembalikan dirinya menjadi Tomo dengan senyum biasanya. Enggak apa-apa kan? Tomo mengulurkan tangan pada Tama. Tama menyambut tangan tersebut dan bangkit sambil memberikan jempol andalannya. Tomo menempelkan telunjuknya di bibir.
Jangan bilang siapa-siapa ya. Tama pun mengangguk. Ucul mengembalikan Tomo menjadi kepribadian dominan. Setidaknya sebelum ia yang menjadi dominan, Ucul ingin membiarkan Tomo bersenang-senang dalam perjalanan ini bersama teman-temannya. Karena kedepannya ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Woi, Tama! Ucul! Teriak Andis yang berlari ke arah mereka. Tama dan Tomo tersenyum melihat teman-temannya yang datang menjemput. Posisi mereka berdua tidak jauh dari tenda. Dari mana aja lu pada? Gue habis nganterin Tama kencing. Pas balik udah gak ada orang aja di tenda. Seharusnya kita yang nanyakan. Balas Dirga ketika mendapati luka di tubuh Tomo dan Tama. Pakaian mereka pun kotor dan rusak, terutama jaket Tomo yang kehilangan lengan kirinya. Udah pagi ya. Dia tiba-tiba bangun dan turun dari punggung Tirta. Udah malam lagi? Serius? Semua menertawakan Kei yang linglung setelah bangun dari hibernasinya. Mereka pun tidak punya waktu untuk bercerita sekarang setelah Tomo dan Tama diobati dengan obat-obatan yang mereka bawa. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dari sisi waktu, mereka seharusnya masih mampu mengejar matahari terbit di puncak Lawu. Di perjalanan menuju puncak barulah mereka semua bercerita perihal apa yang mereka alami malam tadi dan menertawakannya bersama. Puncak Lawu Hargodomila 2013. Matahari terbit dengan indahnya di puncak Lawu. Angin sejuk membelai wajah mereka sambil duduk di atas batu besar, menyaksikan cahaya kuning matahari yang perlahan muncul dari balik cakrawala. Kesunyian pagi hanya dipecahkan oleh desiran angin dan cicit burung-burung kecil yang terbang beriringan di langit. Tama, Tomo, Andis, Ajay, Kei, Dirga dan Tirta. Mereka duduk berdampingan, merasa lega karena berhasil berkumpul bersama setelah melewati malam yang sangat panjang. Pandangan mereka tertuju pada satu titik yang sama, yaitu matahari terbit yang memancarkan cahaya hangatnya menyinari puncak Gunung Lawu. Sumpah ini pemandangan terbaik yang pernah gue lihat sih, ucap Andis dengan penuh senyum di wajahnya. Tirta mengaku setuju. Sebandinglah sama perjuangannya, bahkan lebih sih. Tama hanya tersenyum tanpa kata. Jarang-jarang bisa melihat senyum puas pria tampan itu. Melihat senyum Tama memberikan aura positif untuk yang lainnya. Mereka terus menikmati matahari terbit, merasa bahagia karena bisa merasakan keajaiban semesta. Pada akhirnya, persahabatan dan petualangan mereka terekam dalam ingatan dan akan menjadi harta yang paling berharga untuk dikenang nanti. Ketujuh sahabat itu merebahkan diri menatap langit. Mereka semua perlahan terlelap karena kelelahan. Tidur mereka kali ini seirama, dengan senyum yang senada, dengan dengkuran yang setempo. Jangan pada tidur dong. Nggak seru banget sih, ucap Kei yang tiba-tiba duduk bangkit sambil menatap teman-temannya yang tertidur lelap. Woi, jangan pada tidur. Sekian. Dan terima kasih buat Ezra Pratama yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.